kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat semuanya dari seluruh Nusantara. Nama saya Indrian Ayu Kurnia Dewi. Saat ini saya menjadi guru kelas 4 di salah satu SD negeri di Kabupaten Magelang, yaitu di SD Negeri Sukoharjo. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Rino Apriansyah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu hebat semuanya dari seluruh Nusantara. Meskipun hari ini kita bertemu secara virtual, tapi saya harap tidak mengendorkan semangat kita dan kita tetap belajar bersama, berbagi pengalaman bersama dalam kesempatan kali ini. Saya akan share screen langsung saja Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan dari pelatihan kita hari ini, apa yang mau kita pelajari hari ini, apa yang akan kita kupas tuntas mengenai Google Calendar dan manfaatnya bagi kita sebagai pendidik. Saya akan share screen dulu. Kita akan belajar bersama tentang pemanfaat Google Calendar. Nah, apa itu Google Calendar, Bapak Ibu? Google Calendar itu merupakan salah satu layanan dan itu gratis dari Google yang dipergunakan untuk memanajemen waktu ataupun menyusun jadwal sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tujuan utamanya, apa sih tujuan utamanya kita itu perlu mempunyai aplikasi atau mempelajari Google Calendar agar semua kegiatan yang sudah kita rencanakan seperti pertemuan dengan wali murid mungkin, rapat dengan guru, ada kegiatan KKG, itu terlaksana tepat waktu dan kita itu seperti diingatkan. Jadi kalau Google Calendar itu ada pengingatnya. Nah, nanti kita pelajari ya Bapak Ibu. Nah, bahkan mungkin dari kita ya untuk bayar tagihan atau apa gitu mungkin perlu diingatkan juga ya, bukan hanya untuk rapat dan lain-lain sebagainya. Nah, Google Calendar ini ada di layanan Google kalau kita bisa menggunakan Gmail dan juga akun belajar ID yang sudah Bapak Ibu guru peroleh. Kan Bapak Ibu guru tentunya punya ya akun belajar ID. Nah, itu bisa terintegrasi juga dengan Google Calendar. Baik Gmail pribadi maupun akun belajar ID itu semua bisa terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Google Calendar. Tentunya karena ini layanan dari Google, maka akun yang digunakan untuk mengelola Google Calendar tentunya akun Gmail ataupun akun belajar. Kemudian aplikasi Google Calendar ini seperti yang saya sampaikan tadi, disediakan gratis oleh Google dan bisa digunakan untuk mengatur berbagai macam jadwal kegiatan. Ada rapat, KKG, bahkan kalender pendidikan pun bisa kita cantumkan nanti di Google Calendar. Dan kita juga bisa berbagi kegiatan kita dengan orang lain nantinya. Selain untuk menyusun ataupun mengatur jadwal pertemuan, Google Calendar juga bisa digunakan sebagai pengingat agenda kegiatan kita. Nah, kadang kita itu kalau mendapat itu ya di grup WA sekolah misalnya ada rapat hari ini jam 14 misalnya. Nah, kadang kita itu tertumpuk chat yang lainnya kadang tidak sempat untuk mencari lagi mana itu tadi jadwalnya. Nah, dengan adanya sinkronisasi akun kita dengan Google Calendar itu nanti kita diingatkan. Jadi Google Calendar itu ada alarm pengingatnya yang bisa mengingatkan agenda kegiatan kita. Dan kita bisa menyeting sendiri atau mengatur waktunya, nanti diingatkannya itu 5 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya ataukah 15 menit sebelumnya. Kita bisa mengatur waktu kita sendiri.
Nah, kemudian ini, meskipun Google Calendar itu memang terintegrasi dengan Gmail, tetapi nantinya ada perbedaan antara penggunaan Gmail pribadi. Gmail pribadi itu akun Bapak Ibu yang belakangnya menggunakan gmail.com. Misalnya seperti saya ya, indrian@gmail.com. Nah, itu akun Gmail pribadi. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID yang belakangnya itu akun guru SD belajar ya, kalau saya kan guru SD yang sudah didapat dari Dapodik ya kalau nggak salah ya, itu misalnya Indrian guru SD belajar.id. Nah, itu namanya akun belajar. Dua-duanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai login untuk mengakses Google Calendar, baik Gmail pribadi maupun dengan akun belajar. Tetapi ada perbedaan fiturnya nanti. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada saya cantumkan ya perbedaan penggunaan antara akun belajar ID dengan akun Gmail pribadi. Nah, dari tampilannya saja sudah lebih lengkap akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang belum mengaktifkan akun belajar ID, lebih baik segera diaktifkan karena itu banyak sekali manfaatnya bagi kita sebagai pendidik untuk menggunakan atau mengakses bahkan mempermudah kita dalam menyampaikan pembelajaran juga, karena dengan akun belajar ID juga kita bisa login atau masuk di rumah belajar yang disediakan oleh Kemdikbud dan manfaatnya banyak sekali. Nah, di situ di kotak merah perbedaannya sudah banyak sekali. Di akun belajar ID ada acara, kemudian di situ ada tertulis tidak di kantor, kemudian ada tugas, kemudian slot janji bertemu. Nah, di akun belajar ID ini banyak sekali pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk Google Calendar sendiri. Nah, kemudian mengenai akun Gmail pribadi hanya ada 3 opsi saja, hanya ada acara, tugas, dan pengingat. Nah, saya akan coba menyampaikan satu persatu. Untuk di akun Belajar ID, di situ kita bisa membuat acara. Acara itu misalnya kita ada rapat, kemudian ada pertemuan dengan wali siswa ataupun acara lainnya, ada pilihannya. Di akun Gmail pribadi juga ada. Kemudian di sebelahnya ada opsi tidak di kantor. Nah, tidak di kantor ini digunakan jika Bapak Ibu mempunyai agenda misalnya untuk 3 hari ke depan, misalnya ada acara Loka 7 atau Loka 1 atau Loka 2, Loka Karya bagi Bapak Ibu yang ikut guru penggerak. Tentunya pada saat Loka Karya itu kan 1 hari full kegiatan itu kita tidak bisa diganggu ya, untuk guru penggerak biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik pilihan tersebut tidak di kantor. Manfaatnya apa? Jika ada seseorang yang mengundang atau mencantumkan hari pada saat Bapak Ibu tidak di kantor tersebut, otomatis nanti di pemberitahuan orang tersebut Bapak Ibu tidak bisa diundang. Nah, tidak akan muncul nama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Secara otomatis sudah diberitahukan kepada orang yang mengundang kalau kita sedang tidak di tempat. Kan luar biasa sekali, kita nggak usah capek-capek itu ya memberitahu kepada semua orang, ini hari ini saya jangan diganggu karena ada acara, karena ada ujian misalnya. Nah,
orang yang mengundang kita pada saat kita mengatur waktu tidak di kantor, nanti secara otomatis orang itu akan mendapat pemberitahuan kalau kita itu tidak bisa diundang karena di hari yang sama kita ada kegiatan lainnya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Dari sini sudah kelihatan sekali kalau akun belajar ID itu manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian tugas itu untuk membuat bisa tugas kita, misalnya hari ini kita mengajar di kelas dari jam 7 misalnya sampai jam 8, kemudian nanti kita siang ada tugas, kita bisa mencantumkan di situ. Nah, ataupun bisa untuk tugas siswa, bisa dicantumkan di Google Calendar juga. Nah, kemudian di sebelahnya adalah slot janji bertemu. Nah, slot janji bertemu itu kalau kita mempunyai pertemuan hanya beberapa jam dengan seseorang, kita bisa menambahkan di situ dan nanti orang yang kita undang itu mendapat notifikasinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fungsi Google Calendar di dalam pembelajaran itu yang pertama sebagai pengingat kita atau memberikan jadwal yang sudah kita buat, jadwal yang sudah kita rencanakan supaya tepat sasaran, tidak meleset dari rencana kita. Nah, kita kan harus memberikan notifikasi ya, memberikan alarm ya istilahnya ya kepada kegiatan kita. Mungkin kalau kita hanya mengingat-ingat karena memori manusia itu kan terbatas ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita lupa. Nah, sebagai kalau kita mempunyai Google Calendar ini, kita mempunyai asisten pribadi. Ada yang mengingatkan, nanti HP kita itu ada alarmnya. Misalnya 10 menit lagi ada rapat dengan wali murid. Nah, jadi kan kita ingat ya. Kalau kita hanya mengingat-ingat atau melalui grup WhatsApp kita hanya membintangi, kadang itu lupa di mana ya tadi ya mencari jadwalnya harus scroll. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, Google Calendar juga bisa untuk membuat rencana kalender pendidikan. Apalagi sekarang untuk kita yang mendapat kurikulum merdeka itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada batas waktunya dan ada agendanya ya, kalau nggak salah seperti itu Bapak Ibu. 1 semester harus 2 kali dilaksanakan atau 4 kali dilaksanakan. Nah, kalau di Google Calendar ini, kalau kita menggunakan Google Calendar ini, kita bisa menyusun jadwal itu jauh-jauh hari untuk hari ini ataupun minggu berikutnya ataupun bahkan untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, yang ketiga adalah berbagi jadwal. Berbagi jadwal kegiatan dengan sekolah atau siswa kita. Jadi kita membuat jadwal misalnya ulangan. Hari ini ulangan, hari Selasa ulangan bahasa Indonesia bab tentang mulai dari diri, seumpama seperti itu. Nah, nanti di Google Calendar itu kita membuat jadwal, kita tinggal klik membagikan kepada siswa. Nanti semua siswa bisa terintegrasi dengan undangan kita. Jadi mereka mendapat notifikasi. Kadang kalau share di grup ada yang tidak terkirim kan ya, mungkin masalah kendala sinyal atau yang lainnya, atau kadang belum dibaca, tidak terbaca pesannya. Nah, tapi kalau di Google Calendar ini, kalau kita share sekali klik, itu siswa kita yang terintegrasi akunnya dengan akun kita, itu mereka mendapat notifikasi begitu. Nah, yang keempat adalah sinkronisasi. Tersinkronisasi tentunya dengan Google Calendar itu bisa melalui handphone ataupun melalui bisa dibuka melalui laptop ya. Itu karena Google Calendar itu menggunakan akun Google dan smartphone Bapak Ibu tentunya semua menggunakan akun Google. Kalau sebelumnya awal-awal ada akun belajar ID, itu akun belajar ID itu belum bisa tersinkronisasi dengan smartphone Bapak Ibu. Saya pernah mencoba, itu belum bisa tersinkronisasi, tetapi sekarang akun belajar ID itu sudah
bisa disinkronisasi dengan smartphone kita, seperti halnya dengan Gmail pribadi. Nah, kemudian yang kelima adalah terintegrasi dengan Gmail. Jadi Google Calendar itu otomatis sudah terintegrasi dengan Gmail kita, dengan akun belajar, dan juga dengan Google Classroom. Semua jadwal yang kita buat di Google Classroom itu juga bisa tersinkronisasi atau disinkronisasi dengan Google Calendar. Google Calendar tadi kan ada ulangan dan lain-lain untuk siswa, itu bisa kita sinkronisasi dengan Google Classroom. Jadi semua jadwal yang ada di Google Classroom, agenda kegiatan yang ada di Google Classroom itu terbaca di Google Calendar kita. Dan itu bukan hanya digunakan pada hari tersebut. Untuk hari berikutnya lagi, minggu berikutnya, bulan berikutnya, selama kita tidak menghapus acara tersebut, maka sampai kapanpun, bahkan sudah lewat tahunnya, itu masih ada. Nah, itulah hebatnya Google Calendar. Kadang kita itu tidak hanya melewatkan gitu ya Bapak Ibu. Google Calendar yang mana sih? Kadang kita lupa kalau kita itu punya kalender yang secanggih itu, dan selama ini mungkin kita hanya mengandalkan kalender yang ada di rumah misalnya, tapi kan kalender di rumah itu tidak bisa kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mungkin masih ada yang memberi tanda silang pada tanggalnya, atau memberi lingkaran dengan spidol atau pulpen yang berbeda, tapi kan hanya pada saat itu saja kita ingat kegiatan itu, tapi kan kita nggak mungkin membawa kalender tersebut ya, kalender konvensional itu kemana-mana. Nah, sekarang karena zaman sudah berubah, mari kita manfaatkan Google Calendar ini sebagai pengingat kita dan penyusun kegiatan kita. Nah, kemudian yang keenam adalah memudahkan membuat rapat atau meet. Nah, fitur Google Calendar jika kita menggunakan Gmail pribadi, itu meet-nya itu ada batasannya dan juga belum ada link-nya. Tetapi jika kita menggunakan akun Belajar ID di situ, untuk aplikasi Meet ya yang terhubung dengan Google Calendar, itu sudah ada link-nya Bapak Ibu. Dan kita tinggal membagikan kepada siswa kita atau kepada orang yang akan kita ajak bertemu, atau kita ajak rapat, atau dengan siswa misalnya mau ada wawancara dengan siswa, ujian praktek, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi, saya lanjutkan. Kemudian langkah-langkah dalam menggunakan Google Calendar. Nah, jika Bapak Ibu lihat saat sebelum login ya ke akun Google, ada 9 tanda titik ya di sebelah pojok itu, di dekat tanda akun. Nah, Bapak Ibu di situ bisa klik, mungkin Bapak Ibu sambil mempersiapkan, sambil mencoba ya, mungkin bisa. Itu di titik 9, Bapak Ibu bisa klik. Nah, nanti kan ada pilihannya. Ada akun, ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, dokumen, spreadsheet, slide. Nah, logo Google Calendar itu yang ada angkanya seperti itu, yang saya beri tanda panah, yang ini ya. Nah, loginnya dari sini. Kalau kita klik ini, nanti muncul pilihan-pilihan fitur seperti ini. Nah, Google Calendar itu yang ada angkanya ini, yang logonya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sambil membuka laptop boleh dicoba cari apakah sudah ketemu. Nah, ini adalah logo atau lambang dari Google Calendar tersebut. Kemudian untuk membuat sebuah acara, kalau sudah diklik, kalau sudah diklik nanti akan muncul seperti ini. Coba saya memakai ini. Ya, nah ini apakah Bapak Ibu terlihat ya? Kalau belum login, Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu menggunakan akun, bisa menggunakan akun belajar, bisa menggunakan akun Gmail biasa ya.
Saya akan coba login dulu. Dengan akun belajar. Nah, aplikasinya yang ada logonya kalender tersebut, lalu kita klik. Nah, kalau kita klik, aplikasi kalender tersebut akan ada tampilannya seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, jika kita ingin membuat daftar tugas baru atau pertemuan baru, rapat misalnya, kita klik tanda panah ini Bapak Ibu, klik buat. Apakah sudah ketemu? Mungkin yang sambil membuka laptop ya. Ini kita klik buat. Nah, di sini tampilannya adalah tampilan bulan ya. Kemudian nanti setelah klik buat, nah akan ada muncul tampilan seperti ini. Tambahkan judul. Di dalam judul ini bisa kita menambahkan misalnya rapat wali murid atau kegiatan proyek pelajar Pancasila untuk kelas 4 misalnya. Nah, kita klik acara, tampilannya seperti ini. Apakah sama? Coba Bapak Ibu juga bisa mungkin mengecek di akunnya masing-masing. Nah, ini acara apa yang mau kita buat? Nah, bisa ditambahkan di judul di sini. Kemudian simpan kalau sudah. Nah, simpan. Kemudian next. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat acara atau Bapak Ibu sedang bepergian atau sedang izin, tidak hadir di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa membuat judul di sini tidak di kantor. Jadi, semua orang yang mengundang Bapak Ibu di hari tersebut maka akan mendapat notifikasi kalau Bapak Ibu sedang tidak berada di kantor atau tidak berada di tempat. Nah, di sini ada optionnya ini. Otomatis menolak rapat, Bapak Ibu bisa memilih hanya undangan rapat baru, maksudnya hanya orang tersebut itu mengundangnya baru saja, ataukah yang ditolak itu nanti rapat baru dan yang sudah ada, maksudnya rapat yang baru saja dibuat atau undangan yang baru saja Bapak Ibu peroleh, ataukah untuk yang kemarin-kemarin ataukah yang akan datang. Bapak Ibu bisa memilih opsi tersebut. Di sini juga ada pesannya, ditolak karena saya tidak di kantor. Nah, ini nanti adalah setting atau pengaturan untuk umum. Apakah ini bisa dilihat semua orang ataukah bisa diakses hanya kita saja? Seperti itu. Kemudian kalau sudah dibuat, baru klik simpan. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh membuat tugas. Bisa tugas siswa, bisa tugas kita sendiri. Di sini bisa ditambahkan judulnya. Misalnya, tugas proyek pelajar Pancasila mandiri untuk siswa kelas 4, misalnya seperti itu. Di sini sudah ada tanggal yang tertera, yaitu tanggal yang pada saat kita membuat. Kemudian di sini adalah deskripsi. Tugas itu nanti isinya apa? Bisa diisi dengan latihan soal untuk siswa kalau memang itu PR, ataukah bisa diisi dengan apa yang harus dilakukan siswa kalau itu memang proyek untuk pengembangan pelajar Pancasilanya. Nah, kemudian kalau sudah kita klik simpan. Selanjutnya, nah ini adalah Google Calendar tampilan di mobile phone Bapak Ibu ya, di handphone Bapak Ibu tampilannya seperti itu, hampir sama, tetapi kalau di handphone mungkin sedikit lebih kecil dan di situ ada warna-warna yang berbeda. Nah, kita bisa mengubah atau membubuhkan warna itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya di sini. Kalau di bawahnya ada tanda titik seperti ini dan berwarna, itu artinya
kita mempunyai acara di hari ini, di hari yang berwarna itu. Misalnya ini ada tanggal 3, 4, 5, berarti ini adalah acara yang sama karena warnanya juga sama. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Di tanggal 17 ini, nah seperti ini. Kalau 17 Agustus itu kan hari libur nasional tanggal merah. Tanpa kita mengingatkan atau mencatat kalau tanggal 17 Agustus itu tanggal merah, di situ di Google Calendar sudah otomatis warnanya itu berubah dan ada notifikasinya. Kalau kita klik ada tulisannya Hari Proklamasi. Oh, kenapa ya? Tanggal 17 ini warnanya biru. Ternyata tanggal 17 warna biru itu sebagai pengingat kalau ternyata warna biru itu adalah hari libur nasional. Tetapi tidak semua mobile phone atau smartphone Bapak Ibu itu mempunyai warna yang berbeda, warna yang sama, maaf. Jadi setiap smartphone mempunyai warna yang berbeda-beda, itu nanti tergantung pengaturannya. Dan itu sudah otomatis warnanya dari aplikasi Google Calendar. Setiap kita menambahkan tugas baru dan tugas itu berbeda antara hari yang satu dengan hari yang lainnya, itu otomatis dari Google Calendar sudah memberikan warna yang berbeda Bapak Ibu. Itu kan hebat sekali ya. Kita tidak usah, jadi kita tidak tidak akan bentrok gitu ya. Oh, ini warnanya sudah biru, berarti warna biru itu aku harus rapat. Kemudian di tanggal 18 ternyata warnanya merah. Oh, aku ini ada presentasi atau ada pertemuan. Kemudian nanti di tanggal 20 ada warna kuning atau warna oranye. Oh, ternyata warna kuning ini aku harus ikut webinar atau pelatihan. Nah, seperti itu. Makanya mari kita beralih ke kalender digital karena banyak sekali manfaatnya dan saya sarankan menggunakan akun Belajar ID bagi Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian seperti ini contohnya. Nah, di bulan-bulan ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa warnanya berbeda. Ada warna ungu, ada warna merah, ada warna hijau, kemudian ada warna kuning. Di hari yang sama di tanggal 20 kita mempunyai, contohnya ini mempunyai acara yang berbeda. Nah, meskipun acara itu di hari yang sama, tetapi Google Calendar itu akan mengatur warnanya berbeda Bapak Ibu dan itu tanpa kita minta. Google Calendar itu sudah otomatis mengatur warnanya itu seperti ini. Nah, di tanggal 20 kita mempunyai agenda yang sama dengan waktu yang berbeda. Maka yang satu akan diberi warna kuning dan satu akan diberi warna merah. Tetapi saya sampaikan lagi, tidak semua smartphone itu sama ya warnanya, berbeda-beda. Mungkin smartphone saya tidak sama warnanya dengan warna yang ada di smartphone Bapak Ibu untuk Google Kalendernya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di tanggal 20 yang warna kuning dan ada warna merah. Nah, ini ada webinar 1, kemudian ada webinar 2. Kemudian untuk contoh lagi di tanggal 24, kita bisa lihat di tanggal 20 kita mempunyai agenda yang sama. Di tanggal 24 pun kita juga mempunyai agenda yang sama, tetapi warnanya sama Google Calendar itu sudah dibedakan. Nah, ini kan canggih sekali. Ya kan Bapak Ibu? Nah, tanggal 24 ada acara yang sama, tetapi di sini oleh Google Calendar diberi warna merah dan warna hijau. Sedangkan tanggal 20 kita juga mempunyai acara yang sama, oleh Google Calendar sudah otomatis warnanya dibedakan, warna kuning dan warna merah. Nah, itu manfaat atau hebatnya Google Calendar yang mungkin kita selama ini melewatkan dan jarang kita perhatikan, tetapi manfaatnya ternyata luar biasa sekali. Nah, saat kita klik pertanggalnya ini, maka di situ sudah muncul acara yang harus kita ikuti. Nah, contohnya seperti ini ya.
di tanggal-tanggal ini. Nah, acara ini sudah tersusun rapi tanpa kita harus mencatat satu-satu di buku agenda atau di buku memo atau di kalender konvensional yang ada di rumah kita, dan ini bisa kita bawa kemana-mana. Misalnya kita lupa nih tidak bawa laptop ya, terus kita hanya bawa HP. Nah, dimanapun kita login menggunakan akun Google kita tersebut, kita bisa membuka dimanapun, di perangkat manapun bisa kita buka, asal dengan akun kita yang sama, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh yang sudah saya buat. Judulnya adalah Rapat Wali Murid kelas 2, misalnya. Harinya Senin, dari pukul 8.30 sampai 9.20. Nah, kalau ini saya beri tanda centang ya sepanjang hari, berarti pada saat orang itu mengundang saya di jam tersebut, antara rentang waktu dari jam 8.30 sampai jam 9.20, maka yang mengundang saya itu nanti akan diberitahu kalau sepanjang hari itu saya sedang ada rapat wali murid kelas 2. Nah, begitu. Kemudian bawahnya ini, jika rapatnya hanya dilaksanakan hanya satu kali itu saja di hari Senin tanggal 20, maka kita bisa memilih tidak berulang. Artinya hanya satu waktu itu saja selesai. Dan setiap tanggal 20 September tersebut kita rapat wali murid. Begitu. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk mengingat-ingat nantinya di tahun berikutnya kita harus menulis lagi, tidak. Tetapi cukup hanya satu klik kita mengaturnya untuk di tahun-tahun berikutnya, itu nanti agendanya tetap ada selama kita tidak menghapus. Nah, seperti itu. Nah, ini siapa yang mau kita undang? Bisa kita pilih. Misalnya satu kelas ya, kalau Bapak Ibu yang mengajar SMP atau SMA, mungkin siswa-siswinya sudah mengaktifkan akun belajar. Nah, itu sudah bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi dengan mudah, hanya dengan satu klik, mereka nanti mendapat notifikasi kalau ada rapat untuk wali siswanya, seperti itu. Nah, seperti ini. Bergabung dengan Google Meet, ini nanti sudah ada linknya. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, saat kita klik bergabung dengan Google Meet, itu sudah ada link otomatis yang sudah dibagikan, akan dibagikan dengan tamu kita. Tetapi kalau kita menggunakan Gmail pribadi, itu linknya kita manual Bapak Ibu membuatnya. Nah, jadi yang Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun Belajar ID, lebih baik ayo segera diaktifkan, karena manfaatnya besar sekali untuk kita sebagai pendidik. Kita mendapat akun belajar itu gratis ya dari Kemdikbud, manfaatnya luar biasa, tetapi tidak kita gunakan dengan alasan mau buat apa itu akunnya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tahu fitur-fitur yang ada di akun Belajar ID, di akun kita, itu baru satu, baru Google Calendar, belum yang lainnya Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya yang belum mengaktifkan akun Belajar ID, silahkan segera diaktifkan. Sayang sekali kalau tidak diaktifkan. Kemudian selanjutnya, nah terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin itu paparan dari saya, akan dilanjutkan dengan Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian insya Allah besok kita jumpa lagi di jam yang sama. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan pamit untuk undur diri hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi di hari yang pertama. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.